menjauhi kejahatan, melakukan kebaikan, dan menjaga hati tetap tenang. Itulah ajaran Buddha. Meditasi, yang telah dipelajari secara ilmiah, terbukti memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti mengurangi kecemasan dan memperbaiki kesehatan mental. Namun, banyak orang masih merasa sulit untuk menjadikan meditasi sebagai kebiasaan harian mereka. Membangun kebiasaan baru memang membutuhkan usaha, tetapi ada satu hal yang benar-benar tidak menyukai meditasi: pikiran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa pikiran kita cenderung membenci meditasi. Bagi mereka yang sudah berpengalaman dalam meditasi, mungkin lebih mudah untuk duduk bermeditasi kapan saja, karena bagian dari pikiran mereka yang tenang dan jernih sudah menguasai. Namun, bagi orang-orang biasa seperti saya, kita sering menghadapi pikiran yang terlalu aktif, selalu ingin memecahkan masalah, menganalisis kejadian masa lalu, dan memikirkan berbagai kemungkinan di masa depan, bahkan saat larut malam. Pikiran adalah alat yang sangat berharga, tetapi ketika tidak terkendali, ia bisa berubah menjadi monster yang merusak. Kualitas dari pikiran kita sangat penting, karena emosi kita adalah hasil dari pikiran-pikiran tersebut. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, apa yang kamu pikirkan akan menentukan kualitas pikiranmu. Jiwamu akan diwarnai oleh pikiran-pikiran itu. Pikiran negatif seringkali mengarah pada rasa takut, marah, atau sedih. Sebaliknya, pikiran yang positif dapat membawa kebahagiaan dan tawa. Orang-orang yang terus-menerus terjebak dalam pikiran negatif memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi atau kecemasan. Hal ini membuat overthinking menjadi sangat berbahaya, karena penderita bisa mencederai diri sendiri, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri. Meditasi, sebuah praktik kuno, telah terbukti menjadi obat bagi pikiran yang gelisah. Para praktisi Buddhis menyebut pikiran yang selalu meloncat-loncat ini sebagai pikiran monyet. Karena seperti monyet yang melompat dari satu cabang ke cabang lainnya, pikiran kita seringkali tidak stabil dan sulit tenang. Saat ini, ilmu kedokteran barat mulai mengakui manfaat meditasi, sehingga semakin banyak dokter yang menganjurkan pasien mereka untuk mempraktikkan meditasi. Penting untuk diingat bahwa meditasi bukan hanya tentang duduk diam dan berusaha mengosongkan pikiran. Ini adalah proses belajar untuk mengamati pikiran tanpa terlibat secara emosional, mengakui keberadaannya tanpa memberi terlalu banyak perhatian. Dengan berlatih meditasi secara teratur, kita dapat melatih pikiran untuk lebih fokus dan kurang reaktif. Ini seperti melatih otot mental kita. Seiring waktu, pikiran yang awalnya liar dan tak terkendali akan menjadi lebih tenang dan terpusat. Selain manfaat spiritual dan mental, meditasi juga memberikan efek fisik yang nyata. Penelitian menunjukkan bahwa meditasi dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan memperlambat proses penuaan. Para ahli neurobiologi telah menemukan bahwa meditasi dapat mengubah struktur otak, khususnya di area yang berkaitan dengan pengaturan emosi dan perhatian. Jadi, meditasi bukan hanya tentang menenangkan pikiran, lebih sehat dan seimbang. Dalam kehidupan modern yang penuh dengan gangguan, dari media sosial hingga pekerjaan yang terus-menerus menuntut perhatian, meditasi bisa menjadi cara untuk mengembalikan kendali atas pikiran kita. Ini bukan solusi instan, tetapi dengan kesabaran dan konsistensi, meditasi dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Jadi, jika pikiran Anda menolak meditasi, itu mungkin karena pikiran tersebut tidak terbiasa dengan ketenangan. Namun, semakin Anda berlatih, semakin Anda akan melihat betapa kuatnya efek dari meditasi dalam menghadirkan ketenangan dan kedamaian batin yang mendalam. Salah satu bentuk meditasi yang paling umum adalah meditasi pernapasan. Tekniknya sangat sederhana. Anda hanya perlu duduk atau berbaring dan memperhatikan napas Anda. Anda bisa fokus pada bagaimana udara masuk melalui hidung, atau bagaimana napas mengisi paru-paru dan perut Anda. Anda juga bisa memperhatikan jeda di antara setiap tarikan dan hembusan napas. Namun, pikiran Anda akan mencoba mengalihkan perhatian kembali ke berbagai pikiran yang muncul, dan ketika itu terjadi, Anda hanya perlu membawa fokus kembali ke napas. Ketika gangguan pikiran muncul lagi, Anda cukup kembali lagi, terus-menerus memusatkan perhatian pada napas. Inti dari praktik ini
adalah kita tidak terlibat dalam pikiran-pikiran yang muncul, melainkan membiarkannya berlalu begitu saja, seperti awan yang melayang di langit. Dengan berfokus pada napas, kita menambatkan diri pada sesuatu yang bukanlah pikiran itu sendiri. Meskipun latihan ini tampak sederhana, bagi mereka yang cenderung berpikir berlebihan, melakukannya secara konsisten bisa menjadi tantangan besar. Saya sendiri sering merasakan bahwa 20 menit untuk bersantai dapat sangat membantu dalam mengatasi kegelisahan pikiran. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari sehingga lupa untuk memberi waktu untuk diri sendiri. Menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik yang menenangkan atau sekadar melakukan meditasi singkat dapat membantu mengembalikan ketenangan dan keseimbangan dalam pikiran kita. Jadi, jangan ragu untuk memberi diri Anda waktu untuk merenung dan menenangkan pikiran Anda sejenak. Semoga dengan begitu, Anda dapat merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan yang ada di hari berikutnya. Jadi, di mana masalahnya? Buddha juga menyadari bahwa menaklukkan pikiran bukanlah tugas yang mudah. Saya ingin mengutip salah satu ajaran beliau. Betapa luar biasa, sungguh luar biasa ketika kita bisa menaklukkan pikiran, sesuatu yang sangat sulit untuk ditaklukkan, yang cepat dan selalu berusaha meraih apa yang diinginkannya. Pikiran yang tertaklukkan akan membawa kebahagiaan. Selesai kutipan. Masalah utamanya adalah pikiran yang mengetahui bahwa meditasi baik untuk kita adalah pikiran yang sama yang tidak ingin berhenti berpikir. Bagian dari pikiran kita yang cenderung menghindari meditasi sebenarnya merasa terancam oleh meditasi, karena meditasi mengurangi tujuan utamanya, berpikir. Dalam meditasi, kita membatasi diri dari mengikuti arus pikiran yang terus mengalir. Pikiran, pada dasarnya, dirancang untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan mengendalikan situasi. Ketika kita bermeditasi, kita meminta pikiran untuk berhenti melakukan apa yang menjadi perannya. Dan inilah sebabnya meditasi terkadang terasa seperti musuh bagi pikiran yang hiperaktif. Namun, justru dalam ketenangan yang dibawa oleh meditasi, kita dapat menemukan kebebasan dari overthinking. Dengan membiarkan pikiran-pikiran itu datang dan pergi tanpa ikut terhanyut oleh arusnya, kita memberi diri kita ruang untuk melepaskan ketegangan mental. Pikiran yang terlalu sering bekerja tanpa jeda bisa menyebabkan kelelahan mental, stres, dan gangguan emosi. Meditasi pernapasan memberikan kesempatan untuk memulihkan diri, memberikan jeda yang dibutuhkan oleh pikiran yang sudah terlampau penuh. Meditasi bukan tentang memaksa pikiran untuk diam atau kosong, melainkan tentang mengembangkan kesadaran akan pikiran kita sendiri dan belajar untuk tidak terjebak di dalamnya. Meskipun pikiran mungkin melawan pada awalnya, seiring dengan latihan, kita akan menyadari bahwa meditasi bukanlah musuh pikiran, tetapi alat yang bisa menuntun kita pada ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Kita dapat membedakan antara berbagai keadaan pikiran. Salah satu metode terapi yang menggunakan konsep kesadaran penuh adalah Dialectical Behavior Therapy, atau terapi perilaku dialektis, yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan suasana hati. DBT membagi pikiran menjadi 3 keadaan: pikiran rasional, pikiran emosional, dan pikiran bijaksana. Pikiran emosional adalah keadaan yang tidak logis, dikendalikan oleh perasaan, dan memberikan pandangan subjektif terhadap realitas. Sebaliknya, pikiran rasional beroperasi berdasarkan fakta, sangat baik dalam merencanakan dan menganalisis. Namun, kedua keadaan ini bisa menjadi tidak seimbang dan tidak terkendali. Pikiran bijaksana adalah keseimbangan yang sehat antara pikiran rasional dan emosional. Ini adalah bagian dari diri kita yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Saat kita berada dalam keadaan kacau atau stres, suara kecil yang mengingatkan kita bahwa pikiran butuh istirahat berasal dari pikiran bijaksana ini. Pikiran emosional cenderung ingin terjebak dalam perasaan, entah itu amarah, kesedihan, atau bahkan kebahagiaan yang berlebihan. Di sisi lain, pikiran rasional ingin memecahkan semua masalah masa depan, mengatur ulang kejadian di masa lalu, dan seringkali membuat kita kelelahan dalam prosesnya. Ketika kedua keadaan, rasional dan emosional, terlalu kuat, semakin sulit bagi kita untuk mendengarkan suara dari pikiran bijaksana. Meditasi adalah salah satu cara untuk menaklukkan pikiran, meskipun seringkali pikiran tidak ingin ditaklukkan. Inilah mengapa praktik meditasi secara konsisten bisa menjadi tantangan besar,
Karena meditasi bertentangan dengan sifat alami pikiran yang senang berpikir tanpa henti. Pikiran rasional mungkin menolak meditasi karena menganggapnya sebagai buang-buang waktu. Sementara pikiran emosional mungkin merasa bosan atau tidak nyaman saat tidak diberi perhatian. Namun, pikiran bijaksana menyadari bahwa meditasi adalah satu cara terbaik untuk memberikan jeda yang dibutuhkan oleh otak dan tubuh. Bagian yang paling menantang adalah belajar mendengarkan pikiran bijaksana ini. Meskipun kecil dan sering kali terabaikan, pikiran bijaksana selalu ada di dalam diri kita. Ini adalah bagian yang tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita perlu merenung, dan kapan kita harus bertindak. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan gangguan, meditasi menawarkan kesempatan untuk kembali pada inti diri kita yang lebih dalam, di mana pikiran bijaksana dapat lebih jelas. Menariknya, praktik meditasi juga didukung oleh berbagai penelitian ilmiah yang menunjukkan bagaimana meditasi bisa membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan tingkat stres, dan bahkan memperbaiki fungsi kognitif. Ketika pikiran bijaksana semakin sering diakses melalui meditasi, kita lebih mampu membuat keputusan yang baik, tidak hanya berdasarkan logika atau perasaan semata, tetapi dengan kebijaksanaan yang seimbang. Jadi, meskipun meditasi tampaknya menantang pada awalnya, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan alur pikiran yang sibuk, latihan ini memberikan manfaat jangka panjang yang sangat berharga. Bagi mereka yang rutin melakukannya, meditasi menjadi alat untuk mengendalikan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Meditasi mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari siklus berpikir yang tanpa henti, dan dalam keheningan itulah kita bisa mendengar pikiran bijaksana berbicara. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dengan teman-teman, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.